Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UKK PT Jaya Tama untuk manual. Kita akan masuk ke tahap 3, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Data yang dibutuhkan untuk menyusun jurnal penyesuaian yaitu dokumen penyesuaian per 31 Desember, kemudian catatan akuntansi atau kebijakan akuntansi dari PT Jaya Tama, dan yang terakhir yaitu trial balance atau neraca saldo per 31 Desember. Kita mulai untuk dokumen penyesuaian yang pertama 02 BM tanggal 31 ditujukan kepada bagian keuangan bahwa telah diterima rekening koran dengan informasi pendapatan interest atau interest revenue-nya sebanyak Rp1.401.700 dan bank service charge-nya Rp60.700, maka kita buat jurnal penyesuaiannya untuk tanggal diisi 31, kemudian evidence number-nya 02-BM. Kemudian nama akunnya di debit adalah cash in bank karena kita akan mencatat penerimaan kas dari interest revenue-nya. Kemudian debitnya juga bank charge adalah biaya administrasi bank, dan di kreditnya adalah interest revenue atau pendapatan bunga. Untuk uangnya kita lewat dulu yang cash in bank, kita isi dulu yang bank charge-nya di sini adalah Rp60.700. Kemudian interest revenue-nya adalah Rp1.401.700, sehingga cash in bank yang diterima adalah interest revenue dikurangi dengan bank charge. Hasilnya Rp1.341.000. Kemudian kita isikan keterangannya adalah mencatat interest revenue. Kemudian lanjut ke dokumen penyesuaian yang kedua di sini dengan nomor 03-BM ditujukan kepada bagian keuangan. Masih keterangannya dilakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan yaitu Rp1.300.000 dan cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Kita lihat untuk saldo office supplies di trial balance atau neraca saldo 31 Desember ada sebelum penyesuaian adalah Rp3.743.750, sedangkan setelah dilakukan perhitungan fisik yang ada di bukti memorial hanya tinggal Rp1.300.000. Maka kita akan kurangkan office supplies yang ada di trial balance ini Rp3.743.750 dikurangi dengan Rp1.300.000. Nah, hasilnya adalah Rp2.443.750. Ini yang akan menjadi beban yang ada di penyesuaian. Jadi tanggalnya 31, evidence number-nya 3-BM. Kemudian nama akunnya di debit adalah office supplies expense, atau di sini ada akunnya adalah supplies expense. Kemudian di kreditnya adalah office supplies. Jadi yang menjadi bebannya di debit bertambah, sedangkan office supplies-nya akan berkurang. Sebanyak berapa? Yaitu sebanyak bebannya atau sebanyak yang terpakai. Jadi nanti pada saat setelah penyesuaian, saldo akhir office supplies akan Rp1.300.000. Kemudian di sini kita kasih keterangan untuk penyesuaian office supplies atau perlengkapan. Kemudian lanjut lagi masih di BM03, cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang.
Nah, untuk saldo piutang bisa dilihat di trial balance yaitu Rp522.156.250. Ini dikalikan dulu 2% tarif cadangan kerugian piutangnya. Jadi Rp522.156.250 dikali 2%. Hasilnya itu Rp10.443.125. Kemudian kita lihat lagi ada saldo allowance for the full debt. Di sini saldonya di debit. Maka karena ini saldonya di debit, kita harus tambahkan dengan tarif yang 2% tadi. Jadi ini 10 juta sekian, kita tambahkan dengan Rp731.500. Jika saldo allowance-nya dikredit, maka beban yang 2% tadi, yang 10 juta tadi dikurangi dengan saldo allowance. Karena ini saldo allowance-nya di debit, jadi kita harus tambahkan. Jadi yang menjadi beban untuk kerugian piutang pada 31 Desember adalah 11.174.000 sekian. Akunnya di debit adalah ada uncollectible account dan di kreditnya adalah allowance for doubtful debt. Di kreditnya cadangan kerugian piutang, debitnya adalah beban kerugian piutang. Uangnya masing-masing Rp11.174.625. Kemudian kita kasih keterangan di sini adalah penyesuaian cadangan kerugian piutang. Kemudian kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya, dokumen penyesuaian yang ketiga. Di sini ada lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap. Nah, ini adalah penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap. Untuk penyusutan aktiva tetap di sini masing-masing untuk building, equipment dan juga vehicle. Tanggalnya masih sama 31, kita lakukan untuk yang pertama dulu yang building. Tanggal 31 evidence numbernya 04-BM, nama akunnya di debit. Di sini kita pilih dari trial balance. Ada depreciation expense building dan di kreditnya adalah accumulated depreciation untuk building. Ada akum debt building, oke, yang ini. Kemudian uangnya di sini sudah ditetapkan, jadi kita tidak usah menghitung lagi. Jadi masing-masing untuk depreciation building adalah Rp2 juta. Kemudian yang kedua untuk equipment, di debitnya adalah depreciation expense equipment. Dan di kreditnya akum debt untuk equipment. Uangnya di sini juga sudah ditetapkan Rp350.000. Kemudian yang ketiga adalah depreciation expense vehicles. Di kreditnya accumulated depreciation vehicles. Uangnya Rp1.612.500. Ini kita langsung jadikan satu. Kemudian kasih keterangan penyesuaian aktiva tetap.
Kemudian lanjut lagi dokumen transaksi penyesuaian berikutnya. Di sini nomor dokumen 30. Lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari sebesar Rp31.250.000. Di sini adalah pengakuan beban gaji yang belum dibayar. Jadi tanggal 31/05/BM di debitnya adalah wage and salaries expense, yaitu pengakuan bebannya, beban gaji. Debitnya wage and salaries expense. Kemudian kreditnya, karena ini belum dibayar, maka kreditnya adalah accrued expense, yaitu hutang beban atau hutang biaya. Karena di sini tidak ada akun untuk hutang gaji. Kemudian nominalnya masing-masing Rp31.250.000. Kemudian beri keterangan pengakuan beban gaji yang belum dibayar. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 31 untuk penyesuaian. Diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar Rp37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilannya 10%. Jadi ini akan dibagikan, baru pengakuan dividen yang akan dibagikan, belum membagikannya secara langsung. Jadi cash tidak ada hubungannya dengan cash. Jadi di sini tanggal 31/06/BM, kemudian debitnya adalah dividen. Di sini debitnya dividen. Kemudian di kreditnya, karena ini belum dibayar, maka masih menjadi hutang. Jadi dividen payable. Kreditnya dividen payable dan ada pajak penghasilannya 10%. Karena pajaknya juga belum dibayar, jadi kita masukkan ke income tax payable. Kemudian untuk uangnya, dividen di sini Rp37.500.000. Kemudian untuk dividen payable-nya kita kosongkan dulu. Income tax payable-nya adalah 10% dikali dengan 37.500, hasilnya 3.750. Kemudian dividen payable-nya yaitu dividen dikurangi dengan income tax payable. Kemudian diberi keterangan ini untuk dividen terutang. Lanjut lagi dokumen penyesuaian nomor 32. Di sini untuk lakukan penutupan akun VAT-in dan VAT-out terhadap prepaid VAT. Kita isi tanggal 31 dengan evidence numbernya 07/BM. Kemudian karena ini harus menutup VAT-in dan VAT-out, jadi untuk menutup kita pindahkan yang tadinya VAT-out saldo di kredit di sini, maka pindahkan nanti ke debit 71 juta sekian, dan VAT-in saldo di debit pindahkan ke kredit 54 juta sekian. Jadi di sini akun di debitnya adalah VAT-out. Uangnya adalah dari TB Rp71.706.250 dan di kreditnya adalah VAT-in
uangnya 54.774.850 rupiah. Kemudian ditutupnya ke akun prepaid VAT, maka di kreditnya prepaid VAT berkurang sebanyak selisihnya, yaitu 71 juta dikurangi dengan 54 juta. Jadi untuk prepaid VAT-nya dikredit 16.931.400 rupiah. Kemudian untuk melakukan perhitungan PPh badan, kita harus mengetahui terlebih dahulu labanya atau penghasilan kena pajaknya. Maka kita harus menyusun terlebih dahulu neraca lajur atau worksheet yang akan dilanjut di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.